Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, I wanna give a tutorial on how to configure DHCP server using PinheadLab. Well, to do this activity, there are several software or applications needed, such as VMware Player or VMware Workstation, ISO-PNet, and Mozilla Firefox browser. Before entering the steps below, you have to import the PNet ISO into VMware Player or VMware Workstation first. Then the next step is to input the IP that you got after importing PNet into the Mozilla Firefox browser. If you have done the following step, then you can only follow the steps below. First of all, log in to PNet Lab first by using the username admin, password PNet, then to do the remote I use HTML console, then enter the gacha code. After that, click login. Setelah berhasil masuk ke dalam tampilan PNet Lab-nya, kemudian klik menu device, lalu pastikan bahwa kalian sudah mengunduh Ubuntu Server 20.04 dan Ubuntu Desktop 20.04. Setelah itu kembali ke menu main, dan klik add new lab atau tambahkan lab baru. Kemudian nama yang akan saya tambahkan untuk lab ini adalah lab Raisa. Setelah itu klik add. Jika sudah masuk ke tampilan workspace-nya, kemudian tambahkan perangkat switch dengan klik kanan pada workspace, kemudian pilih network, then change the device name to switch pada kolom name or prefix, lalu type-nya yaitu bridge, iconnya biarkan secara default, setelah itu klik save. The next step is add the Ubuntu server device by clicking on workspace, kemudian pilih node, lalu docker.io. Make sure pada kolom image-nya yaitu PNet Lab ubuntu.svlets gitu. Kemudian pada bagian name-nya ini bersifat opsional. Di sini saya namakan Ubuntu server. Lalu icon yang saya gunakan yaitu server.png. Dan pada kolom Ethernet-nya bisa disesuaikan as you need it. Then to static on the Ether1 and Ether2 static IP section, which is Ether1 static IP can be adjusted to the Ethernet network that is being used. Kalau Ethernet 2 static IP-nya, itu kalian bisa masukin IP berapa aja. The next step is still in the Ubuntu server device settings, namely configuring the default route or IP gateway from Ether1 static IP. Lalu untuk IP DNS-nya saya input 8888 atau IP Google. Kemudian pada kolom primary console-nya saya pilih telnet. Lalu secondary console-nya saya pilih SSH, which is where it aims so that user can do remote outside the PNet Lab applications. After that, click save. Next, to add a virtual PC device, which can be done by right-clicking on workspace, lalu pilih node, pilih virtual PC atau VPCS. Lalu number of nodes to add-nya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian namanya juga bersifat opsional, atau kalian bisa beri nama apa aja. Di sini saya kasih nama VPC strip, karena saya nambahinnya 2. Setelah itu klik save. Nah, maka akan muncul 2 perangkat. Lalu di sini saya akan edit VPC 3-nya menjadi VPC 1. Setelah itu klik save. The next step is add internet device by right-clicking on workspace, lalu pilih network. After that, pada bagian namanya saya ubah menjadi internet. Kemudian tipenya yaitu Management Cloud 0. Iconnya biarkan secara default, setelah itu klik save. Setelah menambahkan semua perangkat yang dibutuhkan, kemudian susun perangkat tersebut menjadi sebuah topologi. Untuk mempersingkat durasi, di sini saya cepetin aja.
Setelah menyusun perangkat tersebut menjadi sebuah topologi, selanjutnya itu nyalakan perangkat dari Ubuntu servernya. Setelah menyala, kemudian remote perangkat tersebut dengan cara double click. Then, make sure that the Ubuntu server device is connected to the internet network. To check this, user can input the commands ping 8.8.8.8 dan ping juga ke google.com. Jika hasilnya mereplay, maka dapat dikatakan bahwa perangkat Ubuntu server tersebut sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Selanjutnya, update terminal tersebut dengan menggunakan perintah apt update. Setelah itu enter, kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. After that, install SSH by inputting the command apt install SSH. Dan klik enter. Kemudian tunggu. Kemudian pada bagian do you want to continue, klik yes. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Then activate the login function using root by editing the permit root login yes section using the command nano/etc/sshd_config. Then klik enter. Scroll ke bawah, kemudian cari pada bagian permit root login ctrl-k, kemudian klik ctrl-u 2 kali, kemudian hapus pada bagian pagarnya, kemudian edit menjadi permit root login yes. Setelah itu untuk keluar, klik ctrl-x, y, enter. Kemudian change atau ubah password untuk root dengan menggunakan perintah passwd root. After that, enter the desired password. The next step is restart the result of the SSH install by using the command /etc/init.d/ssh restart, then klik enter. Pastikan bahwa statusnya adalah OK. Karena sudah menginstal SSH pada server Ubuntu, maka DHCP server configuration step-nya, configure it using the PuTTY applications by using the IP on the Ether1 interface, where the IP is an IP that is in the same network with the internet that is being used on a physical device or laptop or PC. Input IP Ether1 tersebut ke dalam PuTTY, kemudian klik open. Lalu akan muncul notifikasi PuTTY Security Alert, pilih yes. Kemudian untuk login ke PuTTY-nya yaitu login as menggunakan root. Passwordnya yaitu masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian jika sudah berhasil masuk ke dalam PuTTY-nya, install the directory from the DHCP server using the command apt install isc strip dhcp strip server strip ldap. Lalu klik enter. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, pada bagian do you want to continue, klik yes. The next step is copy paste the file in the /etc/dhcp directory, namely the dhcp.conf file, which can be done by cp dhcpd.conf dhcpd.conf.backup. This step is optional.
Then edit the file from dhcpd.conf by inputting the command nano dhcpd.conf, enter. Kemudian scroll ke bawah, lalu ubah pada script yang bagian yang saya hapus ini, hapus semua pagarnya, hapus sampai bagian subnet. Kemudian pada bagian subnetnya yang diinput adalah IP network dari interface Ether 2. Kalau tidak hafal, kalian bisa periksa dulu IP dari interface Ether 2 tersebut. Lalu pada bagian netmasknya, yaitu karena menggunakan /24, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Kemudian rank yang digunakan yaitu 129.129.129.2 sampai 129.129.129.253. Setelah itu pada bagian option domain name-nya, di sini saya masukkan IP dari Google yaitu 8888. Di sini baru saya menambahkan domain saya yaitu raisa.com. Kemudian option subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu pada bagian option routersnya yaitu IP gateway dari interface Ether 2. Kemudian pada bagian option broadcastnya yaitu masukkan IP broadcast dari Ether 2 tersebut. Lalu keluar dengan mengklik Ctrl+X, Y, lalu enter. The next step is edit the default DHCP file by entering the command nano/etc/default /isc_dhcp server. Kemudian edit pada bagian interface versi 4-nya menjadi tambahkan ETH2, lalu keluar dengan klik Ctrl+X, Y, enter. When finished configuring DHCP server, restart it using the command /etc/init.d/isc, lalu tab aja, kemudian restart, enter. Pastikan bahwa statusnya adalah OK. Lalu pastikan bahwa statusnya sudah running, yang dapat dilihat dengan menggunakan perintah /etc/initd/isc_dhcp server status. Jika statusnya sudah running, kemudian nyalakan perangkat VPC-nya untuk memeriksa apakah perangkat tersebut sudah mendapatkan IP address dari si perangkat server. Caranya yaitu nyalakan dulu, kemudian masukkan perintah IP DHCP. Lalu jika statusnya adalah DORA, kemudian muncul IP-nya, maka dapat dipastikan bahwa klien tersebut sudah mendapatkan IP address dari server. Lalu periksa juga pada bagian VPC 1 dengan menggunakan perintah yang sama yaitu IP DHCP. Lalu pastikan bahwa statusnya adalah DORA. Untuk melihat detail IP-nya dapat menggunakan perintah ship. After configuring the DHCP server, then configure the NAT firewall which aims to allow client device to connect to the internet network. The first step is to enter the command nano/etc/sysctl.conf, then klik enter. Lalu scroll ke bawah hingga menemukan script dengan bacaan net.ip versi 4.ip_forward1. Nah, pada bagian itu hapus pagarnya. Lalu kalian dapat keluar dengan menggunakan perintah Ctrl+X, Y, lalu enter. Next step is install iptables persistent by entering the command apt install iptables strip persistent, lalu enter. Kemudian akan muncul tampilan do you want to continue, klik yes. After that, wait until the installation is complete. Lalu jika muncul notifikasi pertanyaan, masukkan perintah yes, lalu enter.
masukkan yes lagi. Kemudian konfigurasi firewall-NAT dengan menggunakan perintah iptables spasi -t spasi NAT spasi -a spasi post routing spasi -o spasi eth1 spasi -j spasi masquerade. Pastikan bahwa caps lock-nya adalah benar. Kemudian enter. Kemudian cek status tersebut dengan menggunakan perintah iptables spasi -t spasi NAT spasi -l, lalu enter. After that, check whether the VPCS device has received a DHCP IP yang dapat diperiksa dengan menggunakan perintah ping 8888. Kemudian ping ke google.com atau domain dari Google. Nah, jika hasilnya mereplay, maka dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut sudah dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Berikutnya yaitu melakukan coba ping ke alamat gateway dari PC tersebut, yaitu ping 129.129.129.1. Maka dapat dilihat hasilnya adalah mereplay. Kemudian coba lakukan ping ke raisa.com, apakah bisa atau tidak. Nah, hasilnya juga mereplay. Kemudian lakukan pemeriksaan ke VPC 2 dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu ping 8888 ping google.com, kemudian ping ke alamat gateway dari PC tersebut dan juga ke domain name dari PC tersebut. Jika hasilnya mereplay, maka dapat dipastikan virtual PC 1 dan virtual PC 2 sudah terhubung ke dalam DHCP server dan juga sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Cukup sampai sini video tutorialnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.